rata di semua bidang, bukan jadi orang yang luar biasa di satu bidang. Padahal, seperti yang kalian tahu, market itu nggak pernah memberikan hasil, memberikan reward kepada orang yang rata-rata. Market itu atau dunia ini, itu hanya bayar kepada orang yang luar biasa di satu bidang. Jadi dalam video ini gue pengen bahas kenapa menurut gue ya memperbaiki kesalahan lu itu merupakan sebuah hal yang salah, kelemahan lu. Kedua gue pengen sharing juga share kasus gue pribadi, pengalaman gue pribadi, sama framework gue pribadi itu kayak gimana buat memperbaiki diri gue gitu ya. Jadi kalau gue nggak perbaikin kelemahan gue, apa yang seharusnya gue perbaikin? Advice ini gue harap gue dengar beberapa tahun yang lalu, karena seperti yang kalian tahu, gue itu udah berkarir hampir 7 sampai 8 tahun ya di dunia finansial ini, di dunia digital ini. Gue udah cari duit sejak gue masih SMP ya sampai sekarang. Jadi gue udah denger baik banget self improvement, gue udah denger baik banget advice di luar sana yang menurut gue salah. Makanya gue harap kalau gue dulu 5 tahun yang lalu bisa denger video ini aja, mungkin karir progres gue itu bakal jauh lebih cepat daripada sekarang. Jadi balik ke masa dulu pas gue SMA di umur ke 15 atau 16. Di masa SMA gue itu nggak ranking paling satu atau ya 1, 2, 3, 4, 5 itu enggak gitu ya. Gue itu di tengah-tengah kelas gue. Jadi nilai gue itu nggak jelek banget gitu ya, tapi nggak bagus banget. Gue itu rata-rata. Tapi pada saat itu gue itu lagi suka banget berurusan dengan uang. Jadi gue suka banget cari uang dulu. Ya gue suka berurusan dengan angka. Segala hal yang penting itu halal dan legal di Indonesia ini gue lakuin. Dulu gue itu suka banget ngedesain-desain IG post ya. Jadi gue suka banget jadi desainer gitu ya. Dan gue suka banget jadi vlogger dulu. Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan media atau sosial media itu gue kerjakan dulu. Nah sekarang ini yang menarik. Dulu di kepala gue, di pikiran orang tua gue, di pikiran guru-guru gue, yang skill itu bukan gue jadi vlogger atau gue jadi desainer. Yang skill itu kalau nilai matematika gue bagus, nilai bahasa Indonesia gue bagus, nilai dulu pelajaran science ya itu bagus, bukan jadi vlogger yang bagus. Jadi apa yang mereka lakuin dulu? Nilai gue yang pas-pasan gitu ya. Dulu nilai matematika gue pas-pasan, cenderung pas-pasan gitu ya, sama nilai science gue itu merah. Jadi dulu gue itu sering banget dapat advice, oh nilai gue di matematika ini pas-pasan, ayo kita harus les matematika biar yang merah atau yang pas bisa jadi lebih bagus gitu. Oh dulu ya gue itu lemah banget di sains. Ya berarti gue harus apa? Gue harus bimbel. Gue harus belajar sains sebaik-baiknya. Tapi dulu ya gue itu suka banget ngevlog. Gue itu suka banget ngedesain. Gue nggak pernah dilesin desain sama sekali. Mereka suruh gue untuk spend waktu memperbaiki ke sesuatu yang gue itu biasa-biasa aja atau gue nggak suka. Tapi ke sesuatu yang gue suka, ini yang gue punya talent, yang gue punya interest ke sana, itu gue nggak alokasikan waktu gue ke sana. Logika di belakangnya itu masuk akal ya, lu itu harus belajar buat jago di semuanya, jangan cuma buat jago di satu bidang aja. Jadi jangan cuma 100 matematikanya gitu ya, tapi fisikanya 70 gitu ya, terusnya sainsnya berapa, bahasa Indonesianya 80, ini semuanya harus jago di semuanya. Dan di momen itu gue ikutin karena menurut gue itu masuk akal, advice yang masuk akal ya. Gue harus memperbaiki nilai-nilai yang merah gue. Tapi setelah gue lulus sekolah, setelah gue keluar dari sistem ini, gue baru sadar ya kalau market atau pasar dunia ini itu nggak pernah bayar orang yang rata-rata di semua bidang. Pasar ini ya, market ini cuma bayar orang yang jago banget di satu bidang. Ketika